ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala yang diringkas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sungguhnya kitab Zadil Ma'ad adalah kitab yang sangat indah ya. Semakin kita membaca semakin menarik, di mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyimpulkan berbagai masalah agama, kemudian dia sampaikan dengan begitu mudahnya agar kita mudah memahami petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekarang kita membahas pasal baru tentang sujud sahwi, tentang sujud as-sahwi. As-sahwu maksudnya adalah lupa. Yaitu sujud karena lupa, ya, sujud karena lupa. As-sahwu maknanya adalah lupa. Jadi maksudnya sujud sahwi itu sujud yang dikerjakan karena lupa. Saya bacakan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama ana basyarun mithlukum ansa kama tansaun. Dan telah valid Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Wa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Yaitu Rasulullah SAW menunjukkan tentang sifat kemanusiaannya. Selain dia adalah seorang rasul, dia juga manusia. Sebagaimana manusia lupa, yang lain lupa, Nabi juga lupa ya. Ya, seperti kata Nabi ketika menjelaskan tentang Nabi Adam alaihissalam yang telah menyumbangkan umurnya 40 tahun untuk Nabi Daud alaihissalam, yang seharusnya Nabi Adam umurnya 1000, ketika dia melihat putranya Daud, dia tertarik, dia kasih 40 tahun. Ketika umur Nabi Adam sudah 960, datanglah malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Kata Nabi Adam, belum, umur saya 1000. Kata malaikat maut, kau sudah menyumbangkan, menghadiahkan umur 40 kepada putramu Daud. Kata dia, enggak, saya enggak pernah kasih sama Nabi Daud. Maka Rasulullah SAW bersabda, Nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu. Adam lupa, demikian juga keturunannya juga apa? Lupa. Dan di antara keturunan Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi juga pernah lupa. Ya, Nabi berkata, "Innama ana basyarun mithlukum." Sungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Wa kana sahuhu min tamamin ni'mati ala ummatihi. Kata Ibnu Qayyim bahwasanya lupanya Nabi adalah kesempurnaan nikmat bagi umatnya ya, karena kalau Nabi tidak lupa, kita sulit mencontohi bagaimana kalau terjadi lupa pada diri kita. Karena Nabi kita pernah lupa, maka apa yang dilakukan oleh Nabi ketika lupa bisa kita contoh. Makanya lupanya Nabi merupakan penyempurna nikmat wa ikmal dinihim, dan juga penyempurna agama umatnya. Liyaqtadu bihi, agar mereka bisa mencontohi, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Rasulullah SAW kemudian lupa dalam beberapa hal. Kemudian beliau sebutkan 5 tempat Rasulullah SAW pernah lupa. Faqama min itsnain fi rubaiyah. Rasulullah SAW pernah salat 4 rakaat. Rakaat kedua Rasulullah SAW tidak tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ke-3. Ini tempat pertama Rasulullah SAW lupa. Ini saya tulis ini. Jadi diriwayatkan Nabi lupa 5 kali atau 5 tempat. Yang pertama adalah lupa tasyahud awal, yaitu salat 4 rakaat, beliau tidak duduk di rakaat ke-2. Jadi rakaat kedua langsung naik ke rakaat berapa? Ketiga. Falamma qadha salatahu sajada qabla salam. Ketika Rasulullah SAW selesai salat, Rasulullah diingatkan, engkau lupa, itu orang bertasbih, tapi Rasulullah SAW suruh lanjutkan ya. Jadi Rasulullah ditegur atau Rasulullah suruh lanjutkan. Kemudian sajadah qabla salam, maka Rasulullah SAW sujud sebelum salam. Sujud sebelum salam. Fa ukhidha minhu anna man taraka syai'an min ajzi salat allati laysat bi arkanin sajada lahu qabla salam. Maka ada yang mengambil faedah, siapa yang meninggalkan bagian salat yang bukan rukun salat, maka kalau dia lupa, dia sujud sebelum salam. Wa ukhidha min ba'dhi turuqihi annahu idza taraka dzalika wa syara'a fi ruknin lam yarji'. Dan juga diambil faedah dari kisah hadis ini, jika dalam sebagian jalan hadis tersebut, jika seorang sudah mulai masuk pada rukun berikutnya maka jangan balik. Jadi begini kasusnya. Salat 4 rakaat. Salat 4 rakaat bisa jadi zuhur, bisa jadi apa? Asar, bisa jadi isya, bisa jadi isya, asar dan zuhur. Tapi pada rakaat kedua harusnya seorang tasyahud apa? Tasyahud awal. Ternyata lupa tasyahud awal, langsung bangkit rakaat ke-3. Ada 2 kondisi. Kalau seorang baru mau bangkit, ada yang bilang subhanallah, maka dia jangan bangkit.
maka dia jangan bangkit, tetap dia tasyahud. Tapi kalau dia sudah terlanjur berdiri, ada yang bilang subhanallah, jangan turun lagi. Lanjut berdiri. Kenapa? Karena tasyahud bukan rukun salat. Beda kalau kita lupa rukun salat, kita harus balik. Tapi kalau yang kita lupa bukan rukun salat, maka tidak harus balik. Bahkan kalau sudah terlanjur berdiri, tidak usah balik. Ini dialami juga seorang sahabat. Ketika seorang sahabat salat, dia lupa tasyahud awal, dia berdiri, maka makmumnya bilang subhanallah, subhanallah, dia kasih syarat suruh berdiri. Suruh berdiri. Dia tidak duduk lagi karena sudah terlanjur apa? Berdiri. Dia suruh berdiri, kemudian dia sujud sahwi, dia bilang demikianlah Nabi pernah melakukannya. Nabi pernah melakukannya. Taib. Sujud sahwi ada dua model. Sebelum kita lanjutkan bahasan, sujud sahwi ada dua model. Pertama, sujud sebelum salam, yang kedua sujud sebelum apa? Salam. Siapa yang maju sini? Coba contohkan. Ayo, Iqbal. Ya. Coba duduk tasyahud, hadap ke jamaah, duduk dalam kondisi tasyahud akhir. Ya. Ini sekarang tasyahud akhir. Sekarang kita contohkan sambil tasyahud. Jadi, ya. Kalau sujud sebelum salam, setelah tasyahud, dia takbir Allahu Akbar, sujud, baca doa biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la, kemudian takbir lagi, duduk Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi, sujud, takbir lagi, Allahu Akbar, baru kemudian apa? Salam. Ketika duduk di antara dua sujud boleh baca ya Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Coba ulang. Sekarang sujud sebelum salam. Allahu Akbar. Takbir, takbir. Ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal Allahu Akbar. Duduk. Ya. Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli, Rabbi ghufirli. Takbir lagi. Oh. Sujud lagi. Sujud dua kali. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya sujud sahwi sebelum apa? Salam. Tahu caranya ya? Pas tasyahud akhir jangan langsung salam. Takbir, sujud, baca doa sujud, takbir, duduk lagi, takbir, sujud lagi, takbir, baru kemudian apa? Salam. Baik, sekarang kalau sujud setelah salam, sujud setelah salam, tasyahud. Ini model kedua, tasyahud. Salam dulu. Baru sujud kayak tadi, sujud, baru sujud. Allahu Akbar. Iya. Baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, kemudian Allah. Baik, lagi takbir. Ya, Allahu Akbar. Kemudian balik lagi, Allahu Akbar. Baru salam lagi, salam dua kali. Salam. Paham bedanya? Bedanya kalau yang pertama dua sujud sebelum salam, kalau yang sujud setelah salam, salam dulu, baru sujud dua kali, baru salam lagi. Paham ini? Jadi ada dua cara sujud sahwi. Cara pertama atau cara kedua. Baik, bisa kalian balik. Sudah selesai tugas ya. Baik. Jadi Nabi SAW pernah kondisi pertama lupa duduk tasyahud awal. Nah, ketika Rasulullah SAW duduk lupa tasyahud awal, datang dua riwayat. Yang pertama hadis Abdullah bin Buhainah, Rasulullah SAW sujud dua kali sebelum salam, seperti yang tadi dicontohkan. Ini model pertama, datang dalam dua kejadian. Kemudian riwayat yang lain hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, riwayat Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah SAW berdiri dari tasyahud awal, beliau tidak tasyahud awal, ternyata beliau sujud setelah salam. Yang ini sujud sebelum salam, ini sujud setelah salam. Ini diriwayatkan dari dua sahabat yang berbeda. Dari Abdullah bin Buhainah, Rasulullah berdiri tidak tasyahud awal dan Rasulullah sujudnya sebelum apa? Salam. Dalam riwayat yang lain Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah SAW sujudnya setelah salam. Mana yang lebih kuat? Khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan hadis Abdullah bin Buhainah lebih kuat karena hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada yang mengatakan dua-duanya boleh dilakukan. Pernah begini, pernah begini. Rasulullah SAW pernah begini dan pernah begitu. Tapi ini kondisi pertama. Kondisi kedua, ya. Wa sallama min rak'ataini fi ihda salatail asyiyyi. Rasulullah SAW pernah baru salat 2 rakaat langsung beliau salam. Beliau lupa. Entah salat zuhur, entah salat asar. Rasulullah pernah salat 4 rakaat, dia salat 2 rakaat langsung salam, bukan lupa tasyahud, langsung salam selesai salat. Seperti hadis Dzuljudain. Rasulullah selesai salat, kemudian Rasulullah SAW ada yang datang berbicara, tanya. Para sahabat bingung. Kok salat 2 rakaat Rasulullah salam?
Akhirnya nggak ada yang berani tegur. Datanglah seorang dikenal dengan Zulyadain, dia berkata, "Ya Rasulullah, nasita am kusiratis salat?" Engkau lupa atau salat sekarang berubah 4 jadi kosor jadi 2? Kata Rasulullah, "Saya tidak lupa dan tidak dikasar." "Tidak ya Rasulullah, engkau lupa." "Apakah benar perkataan Zulyadain?" Kata para sahabat, "Benar. Engkau cuma salat 2 rakaat." Jadi sudah sempat ngomong nih. Lupa, salam, ngobrol, diingatin. Kemudian Rasulullah SAW takbir lagi, Allahu Akbar, salat lagi. Salat lagi, tambah 2 rakaat yang berikutnya. Jadi langsung rakaat ketiga dan keempat. Tidak ulang dari awal. Ya, langsung 3, 4. Summa sallama, sajada, summa sallam. Ternyata Rasulullah sujud sahwi setelah salam. Setelah salam tadi gimana? Salam dulu, sujud 2 rakaat, kemudian salam lagi. Paham? Ini kejadian kedua dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wa sallam wa ansarafa wa qad baqiya min as-salati raka'ah. Dalam satu kejadian Rasulullah SAW pernah salam padahal masih tersisa 1 rakaat. Faqala lahu Talha bin Ubaidillah berkata, "Nasita raka'ah ya Rasulullah, engkau lupa 1 rakaat." Faraja'a fadakhala al-masjid. Rasulullah sudah keluar masjid. Rasulullah lupa 1 rakaat. Rasulullah masuk lagi masjid, fa amara Bilalan fa aqama. Rasulullah suruh qomat lagi. Ya karena sudah apa? Keluar masjid. Mungkin kasih tahu orang supaya datang. Rasulullah suruh qomat lagi, Bilal qomat. Kemudian Rasulullah SAW salat 1 rakaat saja. Hadis riwayat Ahmad, tapi tidak disebutkan di sini sebelum atau sesudah salam sujud sahwinya. Tapi kejadian Rasulullah SAW sudah lupa, sempat keluar masjid, dikasih tahu balik lagi. Taib. Kejadian berikutnya yang keempat, salat zuhra khamsan. Rasulullah SAW pernah salat zuhur 5 rakaat. Faqalu salaita khamsan. Maka ada yang tegur, "Ya Rasulullah, Anda salat 5 rakaat." Maka Rasulullah SAW langsung sujud karena enggak ada yang kurang. Jangan tambah lagi 1 jadi berapa? 6. Maka Rasulullah tidak tambah, Rasulullah langsung fasajada ba'da ma sallam. Rasulullah SAW kemudian duduk lagi, langsung Rasulullah SAW baru kemudian apa? Sujud 2 rakaat. 2 kali sujud. Jadi beliau sujud setelah salam. Salam dulu, sujud baru salam lagi. Paham? Ini kejadian ketiga. Jadi sujud sahwi setelah salam. Kejadian kelima, sholal asra salasan thumma dakhala manzila. Rasulullah SAW pernah salat asar 3 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya. Setelah 3 rakaat masuk ke rumah Rasulullah, kan dekat. Cuma salat kemudian rumah Aisyah dekat atau rumah istri Nabi yang lainnya pun dekat dengan masjid. Fadzakkarahun nas, maka orang-orang pun ingatkan, "Wahai Rasulullah, engkau salat cuma 3 rakaat." Fa kharaja, maka Rasulullah keluar lagi di rumahnya. Fa shalla bihim rak'atan. Rasulullah SAW salat lagi 1 rakaat. Tsumma sallam, kemudian Rasulullah salam. Tsumma sajada, kemudian Rasulullah sujud. 2 kali sujud, tsumma sallam. Kemudian salam lagi. Berarti sujud sahwi setelah apa? Setelah salam. Nah, inilah hadza majmu'u ma hufidha anhu wa khamsatu mawadhi'. Kata Ibnu Al-Qayyim, inilah 5 hadis yang pernah diriwayatkan dari Nabi. Nabi lupa dalam 5 kondisi ini. Coba kita ingatkan lagi. Rasulullah yang pertama tidak tasyahud awal. Maka diriwayatkan dia sujudnya kapan? Sebelum atau sesudah? 2 pendapat, 2 riwayat. Ada pernah sebelum salam, yang kedua setelah apa? Salam. Kemudian yang Rasulullah pernah baru 2 rakaat kemudian salam. Rasul salatnya setelah apa? Sujudnya setelah salam. Sisanya semua setelah salam. Kondisi kedua, Rasulullah SAW pernah salam dari 2 rakaat. Kondisi ketiga, Rasulullah SAW pernah salat 5 rakaat. Kondisi keempat, Rasulullah SAW pernah salat 3 rakaat kurang 1, dia sempurnakan 1. Semua ini sujudnya setelah apa? Salam. Jadi sujud yang sebelum salam cuma ketika meninggalkan tasyahud apa? Awal. Faham? Itu pun ada 2 riwayat. Sisanya Rasulullah salam 3 rakaat, salam padahal salat asar. 2 rakaat salam padahal salat apa? Zuhur. Salat asar, salat zuhur 5 rakaat. Ini semuanya Rasulullah sujudnya setelah apa? Salam. Nah, dari 5 kejadian ini ada kejadian 1 tidak disebutkan sujudnya kapan. Itu tinggal 1 rakaat ditegur. Taib, dari 5 kejadian ini khilaf di kalangan para ulama bagaimana tata cara sujud sahwi. Kaidah mengatakan sujud sahwi mau awal atau akhir semuanya sah. Mau sebelum salam atau sudah salam semuanya apa? Sah. Cuma para ulama menjelaskan mana yang lebih afdal. Mana yang lebih afdal. Maka di sini ada beberapa mazhab. Ibnu Qayyim menjelaskan beberapa mazhab.
Ini tolong di foto karena tidak ada di buku ya. Nanti keluar di ujian. Belum ada yang berhasil benar semua. Agak memalukan sebenarnya. Karena kelihatannya serius, tapi ternyata tidak ada yang benar semua. Paling tinggi salah 2. Ini gimana? Bagaimana mau diteladani kalau begini? Baik. Baik. Ada beberapa sikap para ulama terkait dengan hadis ini, 5 kondisi ini. Saya ulangi tadi, kaidah mengatakan apa? Semua sujud sahwi sebelum atau sudah salam, hukumnya apa? Sah. Apalagi tadi dalam riwayat Rasulullah SAW pernah sebelum salam ketika meninggalkan tasyahud, sebelum salam atau sudah salam. Tetapi para ulama berselisih mana yang lebih afdal. Tapi mazhab Syafi'i berpendapat semua sujud sahwi sebelum salam. Mazhab Syafi'i semua sujud sahwi sebelum salam. Mau lupa ini, mau lupa anu, tambah rakaat, kurang rakaat, semua sujud sahwi sebelum apa? Salam. Dalilnya sederhana, karena sujud sahwi bagian dari salat. Maka disempurnakan sebelum selesai apa? Salat. Maka semua sujud sahwi sebelum salam. Mazhab Hanafi sebaliknya, semua lupa sujud sahwinya setelah salam. Semua lupa sujud sahwinya setelah salam. Ini mazhab Hanafi. Mazhab Maliki perinci. Mazhab Maliki perinci. Mazhab Maliki berusaha menganalisa 5 peristiwa tersebut. Mereka berusaha menganalisa sehingga mereka mengambil kesimpulan, jika ada kekurangan sujudnya sebelum salam. Jika ada kekurangan sujudnya sebelum salam. Contoh kekurangan, lupa tasyahud awal. Itu salatnya kurang tidak? Ada yang kurang, yaitu tidak tasyahud apa? Awal. Semua kelebihan sujudnya setelah salam. Dia menganalisa semua kelebihan sujud setelah salam. Taib, saya tanya, kalau salat 5 rakaat, kelebihan atau kekurangan? Kelebihan. Sujudnya apa? Sebelum sesudah? Sudah salam. Setelah salam, ya. Taib, kalau salat 2 rakaat kemudian salam, kemudian sempurnakan lagi, ditegur, tambah lagi 2 rakaat, ini tambah atau kurang? Tambah atau kurang? Tambah. Karena ada tambah salam di tengah. Paham? Kesimpulannya bertambah, paham? Ini ditinjau dari kesimpulan. Misalnya saya seorang salat, seperti Nabi salat 2 rakaat, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya kan salam ini enggak ada. Dia salam dulu, kemudian ditegur, ya Rasulullah, kurang. Rasulullah tambah lagi 2 rakaat. Berarti ada tambahan dalam kesimpulannya, berarti Rasulullah SAW salat 4 rakaat, salamnya 2 kali, iya enggak? Ada salam di tengah ditambahan. Berarti kalau gitu sujudnya setelah, sujud sahwinya setelah apa? Salam. Sama, kalau seorang baru 3 rakaat salam padahal masih kurang 1 rakaat, itu tambah atau kurang? Kesimpulannya, tambah atau kurang? Tambah salam di tengah, paham? Maka ini semua sujud sahwinya setelah salam. Paham atau bingung? Taib. Ini kita pahami mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan kalau ada solat kurang, sujudnya sebelum apa? Salam. Contoh solat yang kurang adalah tidak tasyahud apa? Awal. Berarti 4 rakaat itu harusnya tasyahud awal atau tasyahud akhir, tapi tasyahud awal ditinggalkan. Berarti solatnya kesimpulannya kurang. Maka itu solatnya sujud sahwinya sebelum apa? Salam. Tetapi kalau solat 5 rakaat berarti tambahan, tambah 1 rakaat. Berarti sujudnya setelah apa? Salam. Nah, kalau baru 2 rakaat salam, kemudian setelah digenapi, tambah atau kurang? Tambah, karena ada tambah salam di tengah-tengah, yang harusnya tidak ada, paham? Oleh karena sujud sahwinya setelah salam. Sama, kalau baru 4 rakaat, baru 3 rakaat sudah salam, sama saja, berarti ada tambah salam di tengah-tengah, yang harusnya tidak ada, maka sujud sahwinya setelah apa? Salam. Ini mazhab Maliki menganalisa, sehingga mengambil kesimpulan demikian. Susah Maliki ya. Yang ketiga, jika gabung ada yang kurang, ada yang lebih sebelum salam. Kata mereka kalau ada gabung, ternyata ada yang misalnya lupa tasyahud awal, ternyata salat 5 rakaat. Ini ada yang kurang, ada yang tambah. Bagaimana? Sebelum salam. Mazhab Maliki agak repot. Mazhab Hambali. Yang keempat, perhatikan mazhab Hambali. Sama. Kata mereka, kata Imam Ahmad, dalam hal lebih atau kurang, ikuti persis sebagaimana dilakukan Nabi. Nabi begini, kalau bertambah kurang maka begini. Kalau Nabi lagi kurang berarti sebelum apa? Salam. Kalau Nabi lagi tambah berarti setelah apa? Salam. Nah, ada tambahan sini, ada yang dalam hal ragu. Ragu ini ada 2 model.
Kalau tadi tambah kurang, yakin. Nabi salam ditegur, oh kamu salah, berarti yakin kan? Yakin saya tadi kurang, makanya saya tambah lagi 2 rakaat. Faham? Nabi lagi ragu tasyahud awal berdiri, subhanallah, oh berarti tadi saya kurang, yakin kurang. Nah ada kita sholat sendiri, kita ragu, nggak ada yang tegur. Yang tegur, ini yang sering kita alami, itu namanya ragu. Ragu ada 2 model. Perhatikan, ragu ini Imam Ahmad, ragu ada 2 model. Ada kemungkinan tahari, ini bisa kira-kira mana yang benar. Ini 2 apa 3 ya? Kayaknya 3 deh, kayaknya 3. Saya lebih condong 3, biar cepat selesai sholatnya. Jadi ragu dia 2 apa 3. Kalau dia masih bisa mengira-ngira lebih kuat, tidak sampai yakin, tapi dia lebih kuat, kayaknya 3. Karena biasanya sudah segini, sudah rakaat ketiga. Ya. Karena lamunan saya sebelumnya rakaat kedua. Oke. Kalau lamunan sudah sampai sini, ini sudah rakaat ketiga. Tapi ketika dia bisa merojihkan, maka itu namanya tahari. Dia mencari mana yang lebih dominan. Nah, itu sujudnya sebelum salam. Kalau dia ragu-ragu dan dia tidak bisa merojihkan 2 atau 3. Aduh, bingung 2 atau 3. Kalau dia anggap 2 atau 3, dia tidak tahu mana yang lebih kuat, anggap saja masih 2. Al-bina alal yakin, yang dia ragu dia buang. 3 dia ragu, 2 pasti. 2 atau 3, 3 ragu, 2 pasti. Maka itu sujudnya setelah salam. Lebih rumit lagi nih. Repot. Ini kenapa mereka berusaha untuk, karena semuanya ada dalilnya. Rasulullah menyebutkan kalau kamu dominan maka sebelum apa? Salam. Tapi kalau kamu tidak yakin maka setelah apa? Salam. Ini pendapat Imam Ahmad, dia berusaha menjalankan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih enak Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri pendapat ke-6. Tidak ada sujud sahwi kecuali 5 tempat tadi. Kalau lupa yang lain enggak ada sujud sahwi. Karena tidak ada dalilnya kata dia. Kalau kamu lupa tasyahud ada sujud sahwinya, paham? Kalau lupa ruku enggak ada sujud sahwi. Paham? Enggak perlu karena Nabi tidak pernah lupa apa? Ruku. Jadi dia hanya membatasi sujud sahwi pada peristiwa yang persis yang dialami oleh apa? Nabi. Yang tidak dialami oleh Nabi tidak ada sujud sahwinya. Itu pendapat kurang kuat. Inilah 6 atau 5 madhab ini yang kelima ya. 5 madhab tentang sujud sahwi, ini sekedar menjelaskan mana yang lebih afdal. Kesimpulannya sujud sahwi sebelum salam atau sebelum salam hukumnya apa? Sah atau tidak? Sah. Paham ya? Baik, sekarang saya ambil kesimpulan nih, perhatikan nih. Kesimpulan, lupa ada 2 model. Lupa ada 2 model. Lupa yang akhirnya yakin. Yang pertama, yang akhirnya yakin. Yang akhirnya apa? Yakin. Tadi setelah dikabarin. Maka ini ada 2 model. Pertama, yakin menambah, yakin kurang. Paham ya? Seperti tadi. Rasulullah ketika bangkit dari tasyahud pertama tidak tasyahud, orang tegur, subhanallah. Maka yakin, dia ternyata lupa, kekurangan. Atau yakin sudah 5 rakaat, ditegur, ya Rasulullah tadi anda sholat 5 rakaat. Benar? Ya 5. Berarti yakin tambah. Nah ini tadi, maka khilaf tadi, tapi ini model lupa. Lupa yang kedua yang disebut ragu, tadi yang saya sebutkan. Ragu ini tidak ada yang kasih tahu kita, kecuali kita putar kembali CCTV. Kita sholat sendiri, kita ragu. Nah, ragu ini ada 2. Pertama, tahari, masih bisa mengira mana yang lebih apa condong. Ini tadi sujudnya apa? Sebelum salam. Sebelum salam. Karena sholat kita asalnya kita sempurna, kita condong ini. Yang kedua, syak sama sekali tidak bisa condong. Al-bina alal yakin, yang ragu tidak dianggap. Ini berarti apa? Setelah salam. Paham sampai di sini? Ini terkait dengan sujud sahwi. Masih ada fikih yang lain tapi sudah cukup, ini sudah cukup membuat berat bahan ujian. Paham? Baik, saya ulangi kesimpulan. Rasulullah SAW lupa berapa kali? 5 kali. Yang pertama Rasulullah SAW lupa tasyahud apa? Awal. Maka Rasulullah SAW diriwayatkan 2 riwayat. Dari hadis Abdullah bin Buhainah, Rasulullah SAW sujud sahwi sebelum salam. Dari hadis Al-Mughirah, Rasulullah SAW sujud sahwi setelah salam. Kemudian kejadian kedua, Rasulullah SAW sholat duhur atau asar, Rasulullah SAW baru 2 rakaat, kemudian apa? Beliau salam. Ini sujudnya apa? Setelah atau sebelum? Setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Kejadian ketiga, Rasulullah SAW sholat masih tinggal 1 rakaat. Tidak disebut dengan riwayat Ahmad.
Sujudnya kapan? Kejadian keempat, Rasulullah SAW sholat 5 rakaat. Sholat duhur berapa rakaat? 5 rakaat. 5 rakaat. Ditegur. Kemudian Rasulullah sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Yang kelima, Rasulullah SAW sholat asar 3 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW masuk rumah, ditegur. Rasulullah akhirnya tambah lagi 1 rakaat. Sujudnya kapan? Setelah salam. Dari sini khilaf di kalangan para ulama bagaimana menyikapi 5 peristiwa ini. Mazhab Syafi'i tadi apa? Selalu sujud sahwi sebelum salam. Mazhab Hanafi selalu setelah salam. Hanafi. Setelah apa? Salam. Mazhab Maliki diperinci. Kalau tambahan berarti setelah salam, kalau kurang berarti sebelum apa? Salam. Kalau ada gabung keduanya sebelum salam. Ingat ini soal susah nih. Bagaimana kalau dua-duanya? Ada kurang plus lebih. Contohnya dia lupa tasyahud awal dan sholatnya 5 rakaat. Mazhab Maliki berarti sebelum apa? Salam. Mazhab Hambali perincian lupa dengan yakin dan lupa dengan keraguan ya. Nanti baca lagi sendiri. Kemudian adapun mazhab Daud Al-Zahiri tidak ada sujud sahwi kecuali peristiwa persis yang dialami oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya sujud sahwi kalau lupa ini penting sujud sahwi. Jangan sampai tidak sujud apa? Sahwi. Mau sebelum sesudah semuanya sah. Tapi kita lanjutkan. Walam yakun min hadihi taghmidu ainaihi fi salat. Ya. Bukanlah di antara petunjuk Nabi adalah solat sambil nutup mata. Rasulullah SAW tidak solat sambil nutup mata. Wa karihahu Ahmad wa ghairuhu, dan Imam Ahmad dan yang lainnya membenci kalau orang solat sambil tutup mata. Rasulullah kalau solat buka mata, bukan tutup mata. Wa qalu huwa min fi'lil yahud. Kata mereka, solat sambil tutup mata adalah perbuatan atau cara ibadahnya orang Yahudi. Cara ibadahnya orang Yahudi. Wa abahahu jama'atun, dan sebagian ulama membolehkan solat sambil tutup mata. Was-shawab, dan yang benar kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala, annal fatha in kana la yukhillu bil khusyu'i fa huwa afdal. Siapa yang bisa solat sambil buka mata tetapi tidak mengganggu kekhusyuan itu lebih afdal. Karena Nabi solat selalu buka apa? Mata. Wa in hala bainahu wa bainal khusyu' lima fi qiblatihi minaz zukhruf wa ghairihi fa hunaka la yukrah. Tapi kalau ternyata di arah kiblatnya ada sesuatu yang menggoda dia, hiasan yang menggoda dia sehingga mengganggu kekhusyuannya, maka tidak mengapa dia tutup apa? Mata. Tidak makruh karena dia tutup mata dalam rangka untuk menjaga kekhusyuan. Tapi kalau enggak ada yang ganggu, ya, maka tetap buka mata. Misalnya kita lagi sholat, tuh anak kecil ada, aduh, mau kita sentil gimana? Ya udah akhirnya kita tutup mata biar tidak terganggu. Ini boleh menurut Ibnu Qayyim, karena ada hal yang membuat seorang terganggu sholatnya, maka dia boleh tutup mata. Asalnya tidak tutup mata. Adapun dalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tutup mata, dalilnya banyak sekali. Di antaranya telah disebut dalam satu riwayat Rasulullah SAW kalau salat la yujawizu basarahu ila isbu'ahu. Rasulullah SAW kalau sedang salat beliau memandang ke tasyahudnya. Beliau memandang ke jarinya yang sedang bertasyahud. Kemudian Rasulullah SAW pernah salat dalam hadis Anas, ada anak kiramun li Aisyah satarat bihi janiba baitiha. Ada kain yang menutup sebagian rumah Aisyah radhiyallahu anha, yaitu semacam sitar, semacam korden. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna kiramaki." Wahai Aisyah, hilangkanlah kain tersebut. Fa innahu la tazal tasawiruhu ta'ridu fi salati. Baterainya mati ya? Tes. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, hilangkanlah sitar ini karena gambar-gambarnya menggangguku dalam salatku." Berarti Rasulullah SAW melihat. Makanya Rasulullah bilang pindahkan, ya, karena mengganggu salatku. Ya. Kemudian juga yang lebih jelas, lebih tegas dari hadis ini, Rasulullah SAW salat fi khamisatin laha a'lamun. Rasulullah pernah salat menggunakan kain yang ada garis-garisnya. Fa nadhara ila a'lamiha nadhratan. Rasulullah SAW tiba-tiba melihat sekilas gambar garis-garis tersebut.
Falamman sarafa, ketika Rasulullah SAW selesai salat, beliau berkata, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham wa'tuni bi anbajaniyah ya, atau anbijaniyah, fa innaha alhatni anifan an salati." Kata Rasulullah, bawa pergi. Rasulullah dapat hadiah kain, tapi kain tersebut ada garis-garisnya. Maka Rasulullah mengatakan, atau ada motifnya. Kata Rasulullah SAW, kembalikan kain ini kepada Abu Jaham. Datangkan aku kain yang lain. Kenapa kain ini tadi mengganggu solatku? Menggangguku dalam apa? Solatku. Karena ada gambar-gambar yang terlihat. Ya. Demikian juga dalam hal-hal yang Rasulullah SAW mandang. Tapi kalau pandangan tersebut ada keperluan, ya tidak jadi masalah. Seperti pernah kita sampaikan, Rasulullah SAW ketika solat, kemudian dia mengutus utusan untuk jadi mata-mata, kemudian Rasulullah SAW melihat ke arah utusan tersebut. Ini karena ada keperluan. Demikian juga Rasulullah SAW ya pernah solat al-kusuf, solat gerhana, kemudian Rasulullah SAW melihat ke depan, dia ingin ngambil sesuatu karena diperlihatkan tentang buah-buah yang ada di surga. Maka Rasulullah SAW ingin mengambil sesuatu. Berarti Rasulullah solat sambil apa? Melihat. Ya. Dan seterusnya. Demikian juga Rasulullah SAW ya ketika ada kambing mau lewat atau hewan mau lewat, maka Rasulullah SAW berusaha maju agar kambing lewat di belakangnya. Demikian juga Rasulullah SAW ya menjawab salam dengan isyarat. Dengan isyarat berarti Rasulullah SAW melihat orang yang beri salam kepadanya, karena dia memberi isyarat kepada orang tersebut. Ya, berarti Rasulullah SAW melihat. Kemudian Rasulullah SAW ketika solat datang jin di depan dia, jin ifrit, Rasulullah SAW cekik jin tersebut. Berarti Rasulullah SAW lihat jin tersebut lewat di hadapan Nabi SAW. Maka ini semua dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum asal kalau solat melihat, bukan menutup apa? Mata. Demikian juga para sahabat, mereka juga melihat Nabi. Kita lihat bagaimana para sahabat meriwayatkan, mereka melihat Nabi solat sambil melihat gerakan jenggot Nabi SAW, karena jenggot Nabi lebat. Kemudian juga mereka solat, mereka lihat Nabi hamilu umamah, sambil menggendong umamah, dan itu yang benar dalam solat fardu. Sahabat di belakang lihat Nabi sambil menggendong apa? Umamah. Demikian juga para sahabat melihat Nabi maju ketika solat kusuf. Sahabat cerita, jadi sahabat melihat gerak-gerik apa? Imam. Ini menunjukkan bahwasanya hukum asal salat adalah bukan menutup mata, tapi membuka mata. Kecuali ada sesuatu yang mengganggu, maka boleh seorang menutup mata agar lebih khusyuk dan tidak makruh. Tapi kalau tidak ada apa-apa, normal-normal saja, maka seorang berusaha salat tidak menutup mata, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan. Berikutnya tentang bagaimana sunnah Nabi ketika salam dari salat. Wa kana idza sallama istaghfara thalathan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau selesai salat mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, istaghfara thalathan, maka Rasulullah SAW beristighfar 3 kali, yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah sumber keselamatan, wa minkas salam, dan dari engkaulah keselamatan, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta itu engkau adalah zat keberkahan. Kau adalah zat yang penuh dengan keberkahan. Ya dzal jalali, wahai wal ikram, yaitu zat yang penuh dengan kemuliaan dan pemuliaan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah wa ta'ala, wala yamkuthu mustaqbilal qiblah illa miqdara ma yaqulu dzalik. Rasulullah SAW tidak lama-lama menghadap kiblat setelah salam, kecuali seukuran baca tadi. Cuma astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalil wal ikram. Kemudian Rasulullah SAW balik. Jadi tidak lihat kiblat lama. Ini sunnah Nabi ya. Nabi kalau jadi imam demikian. Beliau setelah salam tidak berlama-lama menghadap kiblat. Beliau langsung berpaling. Beliau tidaklah menghadap kiblat kecuali seukuran membaca tadi. Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu apa? Setelah itu wa yusri'ul infitala ilal ma'mumin. Kemudian Rasulullah SAW balik menghadap para makmum. Wa kana yanfatilu an yaminihi wa an yasarihi. Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW terkadang ketika balik dari makmum, dia balik ke arah kanan,
terkadang dia balik ke arah apa? Kiri. Terkadang balik ke arah kanan, terkadang balik ke arah kiri. Suaranya, oh signal kurang kencang ya. Terkadang beliau berpaling dari arah kanan, terkadang dari arah kiri. Ibnu Mas'ud berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran yansarifu an yasarihi." Aku sering melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika balik dari kiblat, dia berbalik ke arah kiri. Ke arah kiri. Ini kata Ibnu Mas'ud. Wa qala Anas berkata, "Aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi." Kata Anas sebaliknya, saya paling sering lihat Nabi kalau habis salat berpaling ke arah apa? Kanan. Itu balik menghadap makmum dengan mutar dari arah ke kanan. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan dua-duanya boleh. Ya. Boleh ke arah kiri, boleh ke arah kanan. Adapun sebagian ulama menjamakkan, mereka mengatakan Rasulullah SAW sering ke arah kiri karena Rasulullah SAW habis salat pergi ke rumah Aisyah lewat sebelah kiri. Karena rumah Aisyah sebelah mana? Sebelah kiri, kiri kiblat. Kalau di kanan, balik kanan, ini karena sedang tidak ada hajat. Tapi kalau lagi di luar masjid, lagi di safar, Rasulullah SAW kalau habis salat balik ke arah apa? Kanan. Jadi Rasulullah SAW setelah salat tidak terus menghadap apa? Kiblat. Dua dia lakukan. Terkadang dia balik langsung pergi ke arah kebutuhannya, apakah ke sebelah kiri atau ke sebelah apa? Kanan. Terkadang dia balik menghadap ke makmum. Terkadang dia balik menghadap ke makmum. Dan ketika dia menghadap ke makmum, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, "Tsumma kana yuqbilu 'alal ma'mumin biwajhihi." Kemudian dia balik menghadap makmum dengan wajahnya, itu dia melihat, yatafaqqat, cek jamaah, ya. Wala yakhussu nahiyatan minhum duna nahiyah, dan Rasulullah SAW tidak mengkhususkan kalau balik hanya menghadap kiri enggak, atau hanya depan, atau hanya kanan. Rasulullah kadang begini, kadang begini, kadang begini. Yang penting dia balik menghadap apa? Makmum. Wa kana idza shallal fajra jalasa fi musallahu hatta tatlu asy-syamsu hasna. Dan bedanya kalau salat subuh Rasulullah SAW duduk lama sampai terbit apa? Fajar. Itu bedanya. Kalau salat biasa Rasulullah SAW balik entah langsung pergi, entah balik menghadap apa? Makmum. Adapun salat subuh Rasulullah SAW tetap di masjid sampai terbit apa? Terbit fajar. Ya. Sampai terbit matahari, bukan terbit fajar. Sampai terbit apa? Matahari. Sampai tiba menjelang waktu duha atau sampai waktu duha. Taib, inilah sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita punya kaidah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang kalau sudah jadi imam, dia segera balik, ada keperluan dia segera pergi. Tidak merepotkan makmum. Sebagian orang bahkan zikirnya lebih panjang daripada salatnya. Sampai orang di belakang mau meninggalkan enggak enak. Apalagi kalau meninggalkan nanti dilihat, dinilai tidak baik. Seakan-akan suatu kewajiban, rutinitas kewajiban, setelah sholat harus duduk lama, ya. Dan terkadang duduknya itu lebih lama daripada waktu apa? Sholatnya. Ya tentunya saya katakan petunjuk Nabi lebih baik. Apa yang Rasulullah SAW contohkan itu yang lebih apa? Lebih baik. Ya, seperti imam-imam Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka tidak lama, mereka balik sebentar kemudian apa? Pergi. Karena makmum punya urusan banyak. Ketika kita diam, dia mau pergi juga nggak enak, imamnya masih di situ. Akhirnya dia kemudian nggak enak, ya. Kalau kita sudah selesai keperluan jadi imam, balik, pergi kalau ada keperluan. Kalau enggak, mungkin urusan lainnya. Tapi kita lanjutkan. Wa kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Adalah Rasulullah SAW kebiasaannya setelah salat maktubah, beliau berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini diantara zikir setelah apa? Salat. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Lahul mulku, segala kerajaan adalah milikmu. Wa lahul hamdu, dan segala pujian adalah milikmu. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian juga baca Allahumma la mani alima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau berikan. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Kau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Kau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada harta atau kedudukan, ya, bermanfaat bagi pemiliknya kecuali dengan izinmu. Kecuali dengan apa? Izin. Artinya seorang punya kekayaan tidak bermanfaat di sisi Allah.
punya kedudukan, tidak bermanfaat di sisi Allah kecuali dengan ketaatan. Kecuali dengan ketaatan. Percuma kekayaan, jabatan kalau tanpa disertai dengan ketaatan, maka tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada perubahan, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin dari Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wala na'budu illa iyyah, kami tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu, seluruh kenikmatan adalah milik Allah, seluruh karunia adalah milik Allah. Walahu sana'ul hasan, dan dia memiliki bagi dia pujian-pujian yang indah. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, kami mengikhlaskan agamanya untuk dia. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir membenci hal tersebut. Wa nadaba ummatahu ila an yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah, dan Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk berzikir setelah salat 5 waktu dengan zikir subhanallah thalathan wa thalathin, yaitu berzikir subhanallah 33 kali, ya. Walhamdulillah thalathan wa thalathin, kemudian alhamdulillah 33 kali. Wallahu akbar thalathan wa thalathin, Allahu akbar juga 33 kali. Wa tamamul mi'ah, dan 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kita zikir subhanallah 33 kali. Kalau seorang hitung pakai jari pas 33. Subhanallah, 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 subhanallah. Luas jari ini 33 ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, terus gini, terus begini, gini, balik, gini, 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 terus terakhir subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Jadi kita bisa fokus sambil merenungkan maknanya, tangan kita cukup. Kalau kita bikin susah, subhanallah, subhanallah, udah 5 ke berapa? Jangan-jangan kadang bingung ya. Jangan sujud sahwi tapi kalau lupa ya. Tapi kalau gini enak, insya Allah tidak lupa. Jadi 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Dan saya harap ketika berzikir benar-benar kita merenungkan tentang makna subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian ditutup dengan yang ke-100, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Taib, Ibnu Qayyim menyebutkan sifat-sifat yang lain, ya. Sifat-sifat yang lain ada dalam riwayat yang lain. Rasulullah pernah berzikir, perhatikan. Kalau tadi subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar berapa? 33. 100-nya la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain Rasulullah pernah berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Allahu akbar 34, ini juga boleh. Dalam sifat yang lain lagi Rasulullah SAW pernah berzikir subhanallah 25 kali, alhamdulillah 25 kali, Allahu akbar 25 kali, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahul syai'in qadir 25 kali. Nah, ini juga datang hadis yang sahih. Subhanallah berapa? 25. Alhamdulillah berapa? 25. Allahu akbar berapa? 25. La ilaha illallah syarikalah, dan seterusnya juga 25. Ada yang cepat-cepat karena sudah ditelepon bos. Gimana caranya? Tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Sudah cukup. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, 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 Allahu akbar 10 kali. Ini juga boleh. Bahkan dalam satu riwayat 11 kali. Subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu akbar 11 kali. Apa yang kita lakukan? Kita terkadang variasi boleh agar kita menjaga sunnah apa? Nabi SAW. Nabi memvariasi, terkadang boleh begini, terkadang boleh begini. Ini semua boleh dalam bertasbih, bertahmid maupun bertakbir. Taib. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wa dzakara Ibnu Hibban fi sahihihi anil Harits bin Muslim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hibban dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, meriwayatkan dari Harits bin Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallaita subha," jika kau salat subuh, faqul qabla an tatakallam, maka sebelum kau bicara dengan orang lain, berdoalah, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungilah aku dari neraka jahanam 7 marat, 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Ini setelah salat subuh. Sebelum kita ngomong sama orang, jangan lupa sertakan doa ini. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Fa innaka in mitta min yaumika kataballahu laka jiwaran minan nar.
Kalau kau mati pada hari tersebut, maka Allah akan catat bagi engkau perlindungan dari neraka jahanam. Wa idza shallaital maghrib faqul qabla an tatakallam. Demikian juga kalau selesai salat maghrib, sebelum kau ngomong sama orang lain, maka bacalah doa Allahumma ajirni minan nar 7 marat, sama 7 kali. Jadi salat subuh, salat maghrib, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Fa innaka in mitta min lailatika, kalau kau meninggal di malam hari tersebut, kataballahu laka jiwara minan nar, maka Allah akan catat bagimu perlindungan dari neraka jahanam. Tetapi hadis ini didhaifkan oleh para ulama. Hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, tapi dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Yang benar hadis ini adalah hadis yang dhaif. Taib. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, tentunya ada zikir-zikir lain yang disebutkan dalam kitab aslinya Zadul Ma'ad, ya. Tapi kita cukupkan yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala dalam mukhtasar, ya. Tapi kita lanjutkan sedikit tentang sutra. Tentang sutra. Atau sudah dulu lah, ya. InsyaAllah kita lanjutkan biar ujiannya enggak tambah sulit, ya. Perhatikan tadi tentang makna-makna bacaan zikir, ya. Macam-macam bacaan zikir itu semua masuk dalam apa? Ujian. Saya berharap pada ujian berikut bisa benar apa? Semua, ya. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.